Laporan berlabel eksklusif dilansir kantor berita Reuters, Sabtu, 10 Agustus 2024, yang menyebut lusinan personel militer Rusia sedang dilatih di Iran untuk menggunakan sistem rudal balistik jarak dekat THAAD-360. Dua narasumber intelijen Eropa mengatakan kepada Reuters kalau mereka memperkirakan Iran segera mengirimkan ratusan senjata berpemandu satelit ke Rusia untuk keperluan perangnya di Ukraina. Perwakilan Kementerian Pertahanan Rusia diyakini telah menandatangani kontrak pada 13 Desember di Teheran dengan pejabat Iran untuk THAAD-360 dan sistem rudal balistik lainnya yang dibangun oleh Aerospace Industries Organization, AIO, milik pemerintah Iran. Sistem rudal Iran ini dinamai Ababil, kata kedua intelijen tersebut, yang meminta anonimitas untuk membahas masalah sensitif. Mengutip berbagai sumber intelijen rahasia, para pejabat tersebut mengatakan kalau para personel militer Rusia telah mengunjungi Iran untuk mempelajari cara mengoperasikan sistem pertahanan THAAD-360, yang meluncurkan rudal dengan jangkauan maksimum 120 km, 75 mil, dengan hulu ledak seberat 150 kg. Salah satu sumber mengatakan, satu-satunya langkah yang mungkin dilakukan setelah pelatihan adalah pengiriman rudal ke Rusia. Moskow memiliki rudal balistiknya sendiri, namun pasokan THAAD-360 memungkinkan Rusia menggunakan lebih banyak persenjataannya untuk sasaran di luar garis depan pertempuran. Sementara hulu ledak, rudal dari Iran, akan digunakan Rusia untuk sasaran jarak dekat, kata seorang pakar militer. Barat Geram. Langkah Iran membantu Rusia ini membuat Amerika Serikat, dan sekutu baratnya geram dan bak kebakaran jenggot. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional mengatakan Amerika dan sekutu-sekutunya di NATO serta mitra G7, siap memberikan tanggapan yang cepat dan keras jika Iran melanjutkan transfer tersebut. Hal ini akan mewakili peningkatan dramatis dalam dukungan Iran terhadap perang agresi Rusia terhadap Ukraina, kata juru bicara tersebut. Gedung Putih telah berulang kali memperingatkan akan semakin dalamnya kemitraan keamanan antara Rusia dan Iran sejak awal invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar. Misi Tetap Iran untuk PBB di New York mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Republik Iran telah menjalin kemitraan strategis jangka panjang dengan Rusia di berbagai bidang, termasuk kerja sama militer. Meski demikian, dari sudut pandang etika, Iran menahan diri untuk tidak mentransfer senjata apapun, termasuk rudal, yang berpotensi digunakan dalam konflik dengan Ukraina sampai konflik tersebut selesai, kata pernyataan itu. Gedung Putih menolak mengonfirmasi bahwa Iran sedang melatih personel militer Rusia menggunakan THAAD-360 atau sedang bersiap mengirimkan senjata tersebut ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina. Kedua sumber intelijen tersebut tidak memberikan kerangka waktu pasti mengenai perkiraan pengiriman rudal THAAD-360 ke Rusia, namun mengatakan hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Mereka tidak memberikan informasi intelijen apapun tentang status kontrak Ababil. Sumber intelijen ketiga dari badan Eropa lainnya mengatakan pihaknya juga menerima informasi bahwa Rusia telah mengirim tentara ke Iran untuk berlatih penggunaan sistem rudal balistik Iran, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pelatihan semacam itu adalah praktik standar untuk senjata Iran yang dipasok ke Rusia, kata sumber ketiga, yang juga menolak disebutkan namanya karena sensitivitas informasi tersebut. Seorang pejabat senior Iran, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan Iran telah menjual rudal dan drone ke Rusia tetapi belum menyediakan rudal THAAD-360. Tidak ada larangan hukum bagi Teheran untuk menjual senjata semacam itu ke Rusia, tambah sumber itu. Iran dan Rusia saling melakukan pembelian suku cadang dan peralatan militer. Cara masing-masing negara menggunakan peralatan ini sepenuhnya merupakan keputusan mereka, kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa Iran tidak menjual senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Sebagai bagian dari kerja sama militer, pejabat Iran dan Rusia sering melakukan perjalanan antara kedua negara, tambah pejabat tersebut.